Aristoteles ini sangat populer di kalangan para filosof baik barat ataupun muslim. Sangat populer, dikagum-kagumi, diagung-agungkan. Setelah masuk abad Masehi, kurang lebih abad ketiga keempat Masehi, yang jelas sebelum datangnya Islam di Arab, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ada seorang filosof namanya Plotinus di Mesir. Plotinus mencoba untuk mentafsirkan ulang pikiran-pikiran Plato. Jadilah kemudian Neoplatonism. Nanti orang-orang seperti Socrates, Plato dan juga Aristoteles ini memang tidak punya agama. Dalam banyak sejarah memang tidak disebutkan agamanya apa. Tapi yang harus saya tegaskan dari banyak literasi, mereka percaya ada kekuatan mutlak yang bisa mengendalikan alam. Sebetulnya dalam bahasa agama itu Tuhan namanya. Cuman bagaimana mereka masih percaya itu. Bahwa Aristoteles percaya ada yang disebut dengan prima causa atau al-muharrik la yataharrak. Yang menggerakkan tapi nggak bergerak. Siapa itu? Aristoteles nggak menyebut Tuhan. Tapi dia percaya ada potensi itu. Nah, dalam bahasa agama kemudian dikenal dengan kata Tuhan-Tuhan itu. Ya. Kemudian ada Rob, ada dan seterusnya. Sama Plato juga demikian. Nah, filsafat dalam masa tiga filosof Yunani besar ini, mereka hanya berkutat dalam masalah-masalah yang demikian. Cenderung tidak banyak bicara tentang aspek ketuhanan, tidak. Kemudian masa Plotinus barulah filsafat sudah masuk ke dalam ranah ketuhanan dan mistis. Akhirnya filsafat diadopsi oleh gereja. Nah, di sini awal mulanya kenapa konsep trinitas dalam akidah Kristen itu sangat filsafat. Jadi sebetulnya paham trinitas itu bukan paham yang mudah dijelaskan secara lisan. Dia sangat filosofis. Karena gereja sudah mulai menggunakan filsafat sejak filsafat Neoplatonisme itu mulai tersebar. Kemudian ada doktrin-doktrin trinitas itu yang sebetulnya kalau dijelaskan itu sangat filosofis. Maka orang-orang yang paham trinitas ini nggak mau disebut dia percaya tiga Tuhan, Pak. Nggak mau. Kami tidak percaya tiga Tuhan, kami percaya satu Tuhan. Kami ini orang-orang monoteis. Yang percaya tiga Tuhan itu triteisme, bukan trinitas dalam aliran Kristen. Ini yang dicela oleh orang-orang Kristen juga sebetulnya ya. Aliran triteisme itu. Nah, kemudian berkembang masuk ke dalam gereja, akhirnya doktrin Kristen itu sangat filsafat. Sangat filsafat. Makanya Pak, pendeta-pendeta Kristen itu banyak belajar filsafat dan teologi. Karena bangunan akidah mereka itu sudah bergabung dengan paham-paham filsafat itu sebagai penguatan akidah mereka. Dalam tradisi penyebaran paham-paham Yunani ini disebut dengan Helenisme namanya. Jadi Kristen dulu yang kena ya. Kemudian kepada masa Islam. Saya nggak bicara zaman salaf ya, zaman salaf, zaman Nabi, sahabat, tabiin itu nanti kita bahas di yang kita sambungkan kaitan dengan yang terakhir gitu ya. Apakah Rasulullah pernah dengar nama Aristoteles? Karena Aristoteles itu lebih dulu hidupnya daripada Rasulullah dengan jarak jauhnya. Kalau mungkin iya pernah dengar, mungkin saja begitu ya. Cuman kan strategi dakwah itu harus tahu medan lapangannya. Apalagi kondisi Jazirah Arab pada saat itu misi utama Nabi, bagaimana komunitas Arab itu muslimnya semakin menjadi besar banyak dulu. Nggak usah diajarin yang macam-macam dulu gitu loh. Kemudian dikembangkan oleh para pengikut-pengikut Nabi Muhammad, para ulama, para cendekiawan gitu ya. Nah, pada abad pertama Hijriah, terutama pada dinasti Umayyah, ini mulai masuk. Pikiran-pikiran Yunani mulai masuk. Dengan proses penterjemahan buku-buku secara besar-besaran. Ya. Saya ilustrasikan dulu kondisi umat Islam pada saat itu ya Pak ya. Ada hegemoni atau tekanan besar dari orang-orang Kristen
terhadap orang-orang Islam yang menanyakan tentang akidah Islam. Kemudian para ilmuwan Islam ini berpikir, kalau saya hanya menggunakan nas, Quran, hadis, ayatnya begini, hadisnya begini, ya mereka nggak akan nerima itu, gitu loh. Itu secara tekstual. Mereka menghantam kita dengan logika. Maka orang-orang Muslim ini berpikir bagaimana cara menghantam balik orang-orang mereka dengan cara berpikir yang sama. Akhirnya kemudian disitulah nanti ada pikiran-pikiran rasional itu. Sebetulnya pikiran rasional masuk ke dalam Islam tujuannya untuk meminjam pikirannya, pikiran secara logis, untuk menghantam pikiran-pikiran yang menyerang Islam. Gitu. Jadi bukan asal comot doang, bukan. Asal comot kemudian membuat yang baru-baru, bukan. Tapi keterbutuhan yang mendesak. Bayangin Pak. Orang yang pahamnya apa kata buku tanpa dipikirin, sama orang yang pahamnya pakai buku plus dipikirin, pasti ngomongnya beda. Pasti bicaranya beda. Dan debatnya nggak akan kelar. Yang satu tekstual apa saja yang pokoknya menurut buku ini begini, menurut buku ini begini. Tanpa interpretasi. Tanpa sedikit menyentuh logikanya untuk memahami teks itu. Susah yang begini. Sedangkan orang-orang Kristen udah jauh maju pada saat itu menggunakan logika. Akhirnya orang-orang Muslim mau tidak mau harus mengambil yang baik. Nah, ini saya jelaskan menurut Ibnu Rus ya. Takutnya nanti dibilang ilmu logika itu karena hantaman Ibnu Taimiyah. Akhirnya orang takut betul sama logika gitu loh. Ya, hantaman Ibnu Taimiyah yang luar biasa, memang menghantamnya luar biasa Ibnu Taimiyah itu. Kalau Al-Ghazali itu mengkritik orangnya, kalau Ibnu Taimiyah mengkritik filsafatnya. Beda. Tahafutul falasifah, kerancuan para filosof. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, filsafat yang dihantam. Nanti itu kita bahas di terakhir. Kata Ibnu Rus ini ahli fikih tapi ahli filsafat. Biasanya orang fikih itu fobia sama filsafat, takut gitu loh. Tapi ada ahli fikih Qadil Quddat dari mazhab Maliki bernama Abdul Walid Ibnu Rus yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini sangat mengagumi Aristoteles, pengagum berat, fans berat. Tapi dia ahli fikih. Biasanya ahli fikih tekstual, Pak. Sangat tekstual. Tapi kok ada fuqaha yang cinta filsafat? Siapa itu? Yaitu Ibnu Rus dari mazhab Maliki. Padahal Maliki mazhabnya sangat menggunakan hadis loh. Tapi ada ulama tokoh besarnya yang cinta filsafat. Apa mau menyalahkan cuman gara-gara cinta filsafat? Nah ini harus kita pikirkan ulang dulu sebelum kita menjustifikasi atau menilai sesuatu. Ya. Kata Ibnu Rus, filsafat bukan monopoli punya orang barat. Bukan. Filsafat tidak punya agama. Dia boleh dipakai oleh agama tertentu. Agama apa saja boleh menggunakan filsafat. Karena filsafat itu sebagai alat saja. Alat saja alat. Memang ada ilmu yang lahir dari rahim Islam, ada yang tidak. Itu kita akui yang begitu. Kita akui. Yang lahir dari rahim Islam, fikih, tasawuf, kemudian apa lagi? Ilmu kalam. Ya meskipun cara berpikirnya nanti banyak mengadopsi dari cara berpikir Aristoteles juga. Tapi itu ilmu yang lahir dari rahim Islam. Ilmu hadis, ilmu tafsir. Kata Ibnu Rus, yang baik meskipun dari luar Islam, kenapa harus takut dipakai? Toh orang modern sekarang banyak pakai barang-barang yang bukan produk lahir dari Islam. Asalkan itu manfaat. Jangan dibilang para filosof itu tidak selektif mengadopsi paham-paham Yunani. Sangat selektif loh. Yang tidak sesuai dengan ajaran akidah pasti dibuang sama Ibnu Sina. Oh ini enggak sesuai dengan ajaran akidah kita. Oh ini enggak sesuai dengan paham ketuhanan kita. Oh ini tidak sepaham dengan hadis dan semangat Quran segala. Itu pasti dibuang. Sangat selektif. Tidak semua doktrin Aristoteles itu dimakan mentah-mentah oleh para filosof muslim. Tidak. Salah kaprah. Makanya kita harus baca dulu kitabnya Ibnu Sina bagaimana. Jangan baca kitab Ibnu Sina pakai orang yang benci Ibnu Sina. Ya salah. Sampai kapan gedeg terus? Gak ada senangnya. Gitu loh.
Kalau pengen tahu Ibnu Taimiyah bagaimana, jangan selalu bacanya dari kitab Asy'ariyah karena pasti salah. Silakan baca Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Itu magnum opusnya Ibnu Taimiyah terhadap kritik ilmu kalam, kritik filsafat dan seterusnya. Nah, jadi boleh saja orang muslim mengambil logika berpikir Yunani, itu boleh saja karena itu cuma alat berpikir. Alat berpikir, bukan agama, bukan. Bukan keyakinan, bukan. Ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan kata Ibnu Rushd dalam kitabnya. Ini saya bawa kitabnya ya Pak. Ini yang saya bawa kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syariah Minal Ittisal karangan Imam Ibnu Rushd. Sebetulnya buku ini membantah orang yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak dianjurkan berpikir dan berfilsafat. Kata Ibnu Rushd, agama sangat menganjurkan berpikir logis dan berfilsafat. Syariat dan hikmah itu sebetulnya nggak bertentangan, malah satu tarikan nafas, kata Ibnu Rushd. Cuman orang kita sering banyak bacanya yang ayat-ayat surga neraka, ayat zakat, ayat sholat, nggak pernah bicara tentang ayat-ayat, nggak pernah baca ayat-ayat Quran yang tentang bagaimana Allah menciptakan langit, fa'tabiru ya ulil absor, berpikir tentang yang maujudat, itu kan ada di Quran. Tapi kita ini akrabnya dengan ayat-ayat zakat fitrah, yang begitu-begitu haji, yang begitu-begitu aja, nggak baca yang lain, kata Ibnu Rushd. Padahal ada yang lain juga. Ibadah nggak cuman sekedar sholat, berpikir tentang ciptaan Allah secara mendalam itu ibadah. Gitu. Sempit banget Pak kalau cuman ibadah agama ini cuman disimbolkan dengan sekedar ibadah formal gitu. Masih banyak jalan ibadah yang lain juga. Gitu. Tapi ada yang substansi, ada yang tidak nanti begitu.